Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin tentang pesawat sederhana. Nah, di sini kita semua berkumpul di laboratorium ini untuk melakukan praktek melalui cara virtual. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Rifa, silakan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Oke. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan yang harus kita capai adalah yang pertama, melalui penyelidikan menggunakan virtual laboratorium, melalui PET simulasi, para peserta didik diharapkan bisa menemukan konsep keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Dan yang kedua, melalui diskusi analisa hasil percobaan, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan tentang keuntungan mekanis pada ruas. Tidak berlama-lama lagi, sudah siap semua? Silakan buka yang di dalam tadi tentang kesetimbangan. Sudah? Sudah? Oke. Kira-kira ya, sebelumnya Ibu bagikan kelompok dulu. Kelompok 1, anggotanya adalah Windy, Dinda, Amel sama Albadiah, kelompok 1. Kelompok 2-nya Rival, Iqbal sama Rifki sama Akhtar. Kelompok 3-nya Adel, Kalista, Rafid sama Alfa. Kelompok 4-nya si Najwa, Aisyah, Silvi sama Regita. Ya, ada 4 kelompok. Nah, ini akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian membuka lab virtualnya, sekarang perhatikan semua ke sini, ke infokusnya sini, perhatikan. Nah, ini silahkan si Alfa bacakan kasus ini, Alfa. Suatu hari, Ahmad ingin memindahkan sebuah batu yang besar di jalan. Berkali-kali dia mencoba tapi tidak berhasil. Akhirnya dia menggunakan sebuah batang dan batu tersebut dapat berpindah. Selanjutnya, Ahmad pun berpikir bagaimana cara paling mudah untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan batang tersebut. Nah, dari gambar ini kita dapat mengambil suatu masalah, yaitu si Ahmad ini kan ingin mengangkat batu nih. Batunya besar, kalau menggunakan kedua tangannya dia akan kesulitan karena berat. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu yang akan dia gunakan untuk dijadikannya tuas atau pesawat sederhana. Nah, dari kasus ini kira-kira rumusan masalah apa yang akan kalian tuangkan ke dalam kasus ini sehingga kasus ini itu bisa kita teliti nantinya. Kelompok berapa yang bisa? Ayo silakan. Silakan kelompok 4. Masalahnya bagaimana posisi
kuasa dari titik tumpu agar menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar atau beban terasa lebih ringan. Baik, oke. Karena ini masalah kita. Nah, masalah yang pertama adalah bagaimana posisi beban dari titik tumpu. Bebannya bagaimana yang harus kita letakkan dari titik tumpu agar menghasilkan keuntungan mekanis yang besar. Ini masalahnya. Nah, kalau ada masalah, kita harus membuat hipotesis. Dari masalah pertama ini, kira-kira hipotesisnya apa? Silakan Dinda. Semakin dengan titik tumpu maka kuasa semakin kecil. Semakin apa? Semakin dengan titik tumpu Semakin dekat dengan titik tumpu, maka kuasa semakin kecil. maka kuasa semakin kecil. Oke. Terus untuk yang kedua ini, bagaimana posisi gaya kuasa dan titik tumpu agar menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar? Silakan Rifa. Keuntungan mekanis lebih besar jika posisi gaya kuasa lebih jauh dari titik tumpu. Nah, kita sudah mendapatkan dua hipotesis. Mudah-mudahan ketika kita melakukan praktek di lab virtual ini nanti akan menjawab hipotesis yang kita buat. Oke. Sudah siap untuk bekerja? Nah, sekarang langkah kerjanya. Silakan siapkan semua perangkat komputernya tentang kesetimbangan. Sudah siap semuanya? Sudah. Apa yang dipilih? Lab kesetimbangan. Iya, pilih lab kesetimbangan. Udah siap ya? Sudah. Tampilannya seperti ini? Ya. Oke, kita next lagi. Yang ketiga, langkah ketiga. Silakan baca Dinda langkah ketiga. Centang semua makhluk pada tampilan pada posisi pilih tanda. Nah, silakan centang di tampilan pilih tanda yang ada di pojok kanan atas. Centang semua ya. Sudah? Sudah tercentang semua? Sudah. Kita next lagi langkah keempat. Sistem kesetimbangan tersebut kini kita pandang sebagai pemungkit. Sisi sebelah kiri sebagai lengan beban, tempat untuk meletakkan beban, sedangkan sisi kanan dipandang sebagai lengan kuasa atau tempat untuk memberi gaya kuasa. Sedangkan bagian tengah merupakan titik tumpu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, yang ini, yang sebelah kiri ini adalah sebagai tempat menaruh beban dan lengan beban. Sebelah kiri itu beban ya. Beban itu berat terus. Yang di tengah-tengah ini sebagai titik tumpu. Dan yang di sebelah kanan adalah sebagai lengan kuasa atau kuasa ya. Bisa dipahami? Kiri apa namanya? Beban. Kiri beban. Jadi beban itu sesuatu yang akan kita taruh nanti. Lengan bebannya itu adalah tuasnya ini, yang ini loh. Hai guys. Lengan beban itu yang ini ya. Ini lengan beban. Terus bebannya yang mana? Yang ini nih. Ini pilihan beban yang akan kita pakai nanti. Terus ini yang sebelah kanan ini kuasa. Nanti kita juga pakai ini untuk menjadikan kuasanya. Oke ya, sudah paham? Sudah. Yang sebelah kanan namanya apa? Lengan kuasa. Lengan itu yang mana? Lengan itu garis lurus ya? Ya. Kita next lagi yang ke-5. Klik gambar silinder untuk menghilangkan penyangga. Oke, silakan diklik. Berapa lagi? 6. Letakkan beban bermassa 10 kg di lengan beban sebelah kiri pada jarak 8 satuan. Silakan kerjakan. Ambil beban 10 kg. yang 10 kg, tarik sampai di titik nomor berapa? 8. 8. Bisa? Sudah? Sudah. Apa yang terjadi? Turun ya? Kita next lagi langkah ke-7 ya? Cobalah meletakkan beban anggap sebagai gaya kuasa pada lengan kuasa sebelah kanan sedemikian rupa agar sistem mencapai kesetimbangan agar dapat membuat beberapa kombinasi beban dengan panjang lengan kuasa
Catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan keuntungan mekanik tuas tentang usaha masalah. Bagaimana posisi beban dari titik tumpu agar menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar atau beban terasa lebih ringan. Bagaimana posisi gaya kuasa dari titik tumpu agar menghasilkan keuntungan mekanik yang lebih besar atau beban terasa lebih ringan. Hipotesis, semakin dekat dengan titik tumpu maka kuasa semakin kecil. Keuntungan mekanis lebih besar jika posisi gaya lebih jauh dari titik tumpu. Kesimpulan 1. Semakin dekat beban dengan titik tumpu, maka kuasa akan semakin kecil dan keuntungan mekanis akan semakin besar. Semakin jauh gaya kuasa dari titik tumpu, maka keuntungan mekanis dekat dengan akan semakin besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Ya, saya diterima. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Dinda. Apa yang kamu rasakan? Senang, bahagia. Senang ya? Bahagia bisa mengetahui pengetahuan yang lebih luas. Bisa lebih menggali pengetahuan. Oke. Terus yang membingungkan apa di konsep ini? Cara mencari kesetimbangannya ya. Oke. Terus kalau menurut kalian nih lebih enak
belajar menggunakan virtual lab seperti ini atau belajar kita di kelas, terus kita nulis, kita beritahu enak pakai yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan menggunakan virtual lab ini juga. Jadi belajarnya lebih enak menemukan konsepnya ya. Nah, jadi dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama apa coba? Kesimpulan pertama, Semakin dekat beban dengan titik tumpu, maka kuasa akan semakin kecil dan keuntungan mekanik akan semakin besar. berarti keuntungan mekanis itu akan semakin besar apabila satu, beban dekat dengan titik tumpu. Terus yang kedua, kesimpulannya, keuntungan mekanik akan besar apabila kuasa jauh dari titik tumpu. Jadi ada dua ya, konsepnya dua. Beban harus dekat dengan titik tumpu dan kuasa harus jauh dari titik tumpu. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini